Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Aulia Pratiwi. Saya mahasiswa semester 1 dari program studi Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, akan memaparkan materi-materi yang telah saya dapatkan selama perkuliahan, mata kuliah wawasan dan kajian MIPA, guna untuk melaksanakan ujian tengah semester. Materi yang pertama adalah fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan tumbuhan oleh tumbuhan itu sendiri. Makanan tumbuhan ini adalah karbohidrat, yang mana karbohidrat dibentuk dari karbon dioksida CO2 dan air H2O yang dibantu oleh sinar matahari. Ada beberapa tahapan dalam fotosintesis. Yang pertama, energi sinar matahari akan diserap dan digunakan untuk fotolisis air H2O akan menjadi hidrogen H2 dan oksigen O2. Tahapan yang kedua, ion hidrogen ini akan digabungkan bersama karbon dioksida CO2 akan membentuk zat gula CH2O, yang mana zat gula ini bisa dikatakan juga karbohidrat, yaitu makanan dari tumbuhan. Materi yang kedua yaitu filsafat sains. Berfilsafat itu artinya kita mengintrospeksi diri dan berusaha untuk menyadari sudah seberapa jauh kita mengetahui tentang apa saja yang ingin kita capai. Nah, berfilsafat dalam sains ini contohnya seperti kita mencari tahu tentang apa saja sih yang sudah kita dapatkan untuk kita ketahui tentang sains. Nah, kemudian ada beberapa istilah seperti filsafat, filsuf, dan filosofis yang terkadang kita tidak tahu artinya gitu. Nah, filsafat ini seperti yang tadi saya sudah katakan, tentang mencari tahu apa yang sudah kita ketahui. Nah, filsafat ini itu adalah ilmunya, sedangkan filsuf itu adalah orangnya yang mempelajari tentang filsafat atau seseorang yang sedang berfilsafat. Kemudian filosofis itu adalah sifat dari orang yang sedang berfilsafat, ya, dia itu adalah sifatnya itu. Baik, kita lanjut ke karakter berpikir filsafat. Nah, ada 3 karakter. Yang pertama, menyeluruh. Ini artinya adalah seorang filsuf harus berpikir menyeluruh, ya, dimana dia tidak melihat hanya dari sudut pandang yang hanya dimiliki oleh dirinya sendiri, tetapi dia melihat dari seluruh sudut pandang. Kemudian yang karakter kedua yaitu mendasar, di mana seorang filsuf ini harus memiliki dasar-dasar dari apa yang ingin dia pelajari, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu spekulatif. Nah, artinya ini seorang filsuf itu harus berpikir di luar pemikiran biasa, atau kalau orang biasa menyebutnya out of the box, seperti itu. Nah, di dalam filsafat ini ada beberapa cabang. Yang pertama ada filsafat pengetahuan, kemudian ada filsafat ilmu, filsafat matematika, filsafat agama, filsafat pendidikan, filsafat sejarah, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu logika. Logika adalah sebuah bidang pengetahuan di dalam filsafat yang mempelajari tentang aturan-aturan penalaran yang benar secara teratur. Nah, pelopor dari logika ini adalah seseorang yang terkenal, ya, Aristoteles, yang pasti ini pada zaman Yunani kuno. Logika ini juga bisa disebut seperti sesuatu yang masuk di akal, ya, atau sesuatu yang masuk di pikiran kita, gitu. Logika ini dibagi menjadi 2.
Yang pertama yaitu logika deduktif, yang mana logika deduktif ini merupakan penarikan kesimpulan yang sah berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kemudian logika yang kedua yaitu induktif, yang mana logika ini adalah penarikan kesimpulan yang bersifat umum yang diambil dari sesuatu yang bersifat khusus. Ada beberapa unsur di dalam logika. Yang pertama itu adalah negasi. Unsur negasi ini biasa disebut juga pengingkaran atau lawan dari sebuah kalimat. Contohnya, ada dua pernyataan. Ya, kita pakai dua pernyataan. Yang pertama, air menguap jika dipanaskan. Ini bernilai benar. Lalu pernyataan yang kedua yaitu pengingkarannya ya, itu air tidak menguap jika dipanaskan. Itu kan bernilai salah. Nah, seperti itu. Kemudian unsur berikutnya yaitu konjungsi. Unsur ini adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung dan. Ini kita ambil lagi, ada dua pernyataannya. Yang contohnya yang pertama, angka 2 adalah bilangan genap. Ini kan bernilai benar ya. Kemudian pernyataan yang kedua, angka 2 adalah bilangan prima. Dia bernilai benar juga. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah angka 2 adalah bilangan genap dan bilangan prima. Ini juga bernilai benar. Seperti itu ya. Artinya jika pernyataan pertama benar, maka pertanyaan kedua benar. Hasilnya itu akan bernilai benar. Kemudian sebaliknya, jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah, maka dia akan bernilai salah. Kemudian juga ada jika pernyataan pertama salah, maka pernyataan kedua salah, tentu saja dia akan bernilai salah. Baik, kita lanjut ke unsur yang ketiga, yaitu disjungsi. Unsur ini adalah pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung atau. Ya, contohnya nih, logikanya begini. Jika pernyataan pertama benar atau pernyataan kedua benar, maka dia akan bernilai benar. Nah, yang kedua ada jika pernyataan pertama benar, tapi pernyataan kedua salah, maka dia juga akan bernilai benar. Namun, jika pernyataan pertama salah, kemudian pernyataan kedua salah, maka dia akan bernilai salah. Seperti itu. Kita lanjut ke unsur yang keempat, yaitu implikasi. Ini logikanya, jika pernyataan pertama benar, maka pernyataan kedua benar, dia akan bernilai benar. Tetapi jika pernyataan pertama benar, maka pernyataan kedua salah, dia akan bernilai salah. Kita lanjut ke unsur yang kelima, yaitu biimplikasi. Nah, ini yang digunakan adalah jika dan hanya jika. Ya, logikanya itu jika pernyataan yang pertama benar dan hanya jika pernyataan pertama benar, dia akan bernilai benar. Ya, namun jika pernyataan pertama benar dan hanya jika pernyataan kedua salah, maka dia akan bernilai salah. Begitupun sebaliknya ya. Nah, ada lagi satu lagi, yaitu jika pernyataan pertama salah dan hanya jika pernyataan pertama salah, dia akan bernilai benar. Materi yang berikutnya yaitu pengambilan kesimpulan. Ada beberapa prinsip di dalam pengambilan kesimpulan, yaitu yang pertama modus ponens, yang kedua modus tollens, dan yang ketiga modus silogisme. Baik, kita langsung saja ke modus yang pertama, yaitu modus ponens. Nah, modus ponens ini jika P maka Q dan P.
Nah, contohnya ini premis ada dua ya. Kita akan ambil premis ada dua, kemudian kita menentukan kesimpulannya. Premis yang pertama, jika saya gemar berolahraga, maka tubuh saya menjadi sehat. Yang kedua itu adalah P, saya gemar berolahraga, maka kesimpulannya itu adalah Q, yang tadi ya, yang bagian yang tubuh saya menjadi sehat, seperti itu. Kita akan lanjut ke modus yang kedua. Baik, kita lanjut ke modus yang kedua, yaitu modus tollens. Modus tollens ini jika P maka Q, dan penolakan Q, maka kesimpulannya adalah penolakan P. Contoh, kita ambil lagi dua premis dan nanti kita akan buat kesimpulannya. Premis 1, jika air direbus maka air menjadi panas. Nah, premis kedua adalah penolakan dari Q, yaitu air tidak menjadi panas. Maka kesimpulannya adalah penolakan dari P, yaitu air tidak direbus. Kita akan lanjut ke modus yang ketiga, yaitu modus silogisme. Modus silogisme ini jika P maka Q, dan jika Q maka R. Nah, kita akan buat lagi contohnya. Nanti kita akan lihat ya, seperti apa sih kesimpulannya. Baik, contohnya itu ada dua premis dan nanti kita akan ambil kesimpulannya. Baik, yang premis yang pertama, jika saya rajin belajar, maka nilai saya bagus. Premis yang kedua, jika nilai saya bagus, maka saya akan lulus ujian. Berarti kesimpulan yang kita bisa ambil yaitu adalah jika P maka R. B-nya itu tadi, jika saya rajin belajar, maka saya akan lulus ujian. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu statistika. Di statistika ini ada yang istilah yang kita kenal, yaitu rata-rata atau mean, kemudian ada nilai tengah atau median, dan ada modus. Oke, nanti kita akan cari tahu ya, apa sih rata-rata, median, dan modus ini. Nah, rata-rata atau mean itu adalah hasil pembagi dari jumlah bilangan dibagi banyaknya anggota. Kemudian median itu adalah nilai tengah. Contohnya seperti ada angka 5, 2, 3, 4, dan 1. Jangan lupa, sebelum mencari median, kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari angka yang paling kecil hingga paling besar. Berarti angka yang paling kecil adalah 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Mana yang nilai tengah? Nilai tengahnya tentu saja adalah 3. Jadi mediannya dari angka-angka tersebut adalah 3. Baik, kita lanjut ke modus. Modus ini artinya adalah bilangan-bilangan yang paling sering muncul. Contohnya nih, ada angka 7, 2, 2, 5, 4 ya. Kita urutkan saja dulu biar lebih mudah. Bagaimana? Kita urutkan 2, 2, 4, 5, 7. Kita bisa lihat angka 2-nya ada berapa? Angka 2-nya ada 2, angka 4-nya ada 1, angka 5-nya ada 1, angka 7-nya ada 1. Berarti yang paling banyak muncul atau yang paling sering muncul ya modusnya itu adalah angka 2. Baik, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah ini merupakan serangkaian proses atau langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah.
Nah, ada beberapa langkah-langkah di dalam metode ilmiah, yaitu yang pertama, mengamati. Yang kedua, bertanya kepada narasumber. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan data-data dari pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan kepada narasumber. Kemudian yang keempat itu adalah menganalisis dan menyimpulkan, ya, ini biasanya disebut juga mengasosiasi seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu menyampaikan hasil, ya, dalam bentuk lisan, tulisan, gambar, atau media-media yang lainnya. Kita sudah sampai di penutup, ya, itu tadi adalah pemaparan materi-materi yang telah saya dapatkan selama perkuliahan di mata kuliah wawasan dan kajian MIPA. Semoga materi-materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk diri saya dan kalian semua, dan semoga saja saya mendapatkan nilai yang bagus di ujian tengah semester ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.